Selamat siang pemirsa. Selama 10 menit ke depan Anda akan bersama saya, Anggita Putri, dalam acara Berita-Berita, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita pertama pemirsa, petani cabai Padang Sumatera Barat mengalami gagal panen. Tanaman mereka terserang hama, seperti halnya petani cabai di Lebak, Banten. Petani cabai di Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat, kini hanya bisa gigit jari. Mereka mengalami gagal panen setelah tanaman cabainya diserang hama dan diguyur hujan terus-menerus. Winda adalah salah satu dari petani cabai yang mengalami gagal panen. Dari setengah hektar lahan yang dikelola, separuhnya rusak diserang hama penyakit. Hasil panen yang tidak banyak tetap dijual karena masih ada yang layak dikonsumsi. Penyebabnya karena cuaca buruk, hari sering hujan-hujan, Terus buahnya kuning, rugi Pak, jauh rugi ya. Ada Pak, cuman kadang-kadang tuh seminggu tuh cuma sekilo setengah gitu. Untuk cabai hijau dijual per tumpuk seberat 2 ons dengan harga Rp5.000. Beli cabai sama petani langsung, karena kalau beli langsung ke petani agak murah daripada dibeli di pasar. Satu tumpuk itu harganya Rp5.000. Seperti halnya di Padang, tanaman cabai di Kampung Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten juga terserang hama. Kondisi ini membuat pohon cabai menjadi layu dan kering. ini udah panen berapa kali, Bu? Udah berapa kali? Udah 3 kali. Kalau dijual berapa sih, Bu? Hah? Dijual? Sekilonya? Hmm. Atau 60. Oh, 60. Dari sini ya, dari petani ya 60 ya. Oh, gitu. Tapi berarti kalau cabai mahal sebenarnya tidak menguntungkan juga buat ini, Bu ya? Tidak. Gitu. Tidak berpengaruh ya? Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, petani terpaksa memanen cabai lebih awal. Lodeh Jaduwardi dan Aril melaporkan dari Padang, Sumatera Barat dan Lebak, Banten. Berita selanjutnya, minibus ditabrak kereta api jarak jauh Argo Sindoro akibat menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Kencangnya laju kereta api menyebabkan minibus terseret. Minibus tertabrak kereta api jarak jauh Argo Sindoro akibat menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Petugas dibantu warga berusaha memisahkan badan kendaraan minibus yang masih tersangkut di lokomotif kereta usai kecelakaan terjadi. Menurut warga di lokasi kejadian, mesin minibus mati saat menerobos perlintasan tanpa palang pintu saat bersamaan kereta api jarak jauh Argo Sindoro dari arah Semarang tujuan Gambir datang dengan kecepatan tinggi. Tabrakan pun tak terhindarkan. 2 penumpang minibus yakni anak dan istri korban selamat, lantaran lebih dulu turun dari kendaraan saat mesinnya mati. Sedangkan sang suami yang memegang kemudi tak sempat menyelamatkan diri. Kencangnya laju kereta menyebabkan minibus ini terseret sejauh hampir 1 kilometer, mengakibatkan pengemudinya meninggal dunia di tempat. Proses evakuasi jenazah korban pun memakan waktu hingga 1 jam, lantaran posisinya terjepit badan kendaraan. Informasi selanjutnya, Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan perubahan nama 22 jalan di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengubah sejumlah ruas jalan di ibu kota dengan nama tokoh dan seniman Betawi, seperti Bang Pitung, Mpok Nori, dan Haji Bokir. Penggantian nama jalan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Beda halnya penggantian nama Jalan Madrasah 2 menjadi Jalan Syekh Abdul Karim bin Aswan, wilayah Sukabumi Utara, Jakarta Barat ditolak warga setempat. Penggantian nama jalan tersebut dianggap merugikan masyarakat setempat
terkait urusan administrasi kependudukan. Pergantian nama jalan di Jakarta dinilai sangat ngawur tanpa menghargai warga. Alasannya, pergantian nama jalan itu dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan warga. Warga sangat khawatir perubahan nama jalan itu akan merepotkan warga bila harus mengubah administrasi kependudukan dan dokumen penting lainnya. Bukan kita tidak menghormati, tetap kita menghormati lah ulama kita kan gitu. Nah tapi itu kan ada mediasi, ada konfirmasi, ada sosialisasi kan begitu. Nah inilah yang saya merasa tersinggung ya sebagai ketua wilayah di sini. Kenapa kok terjadi penggantian nama itu yang belum diresmikan? Ini belum diresmikan loh nama ini. Ada belum ada SK, ya kan? Dan pemeriksaan SK ini kenapa sudah ada penggantian nama? Nah itu yang saya sesalkan. Pada dasarnya warga setuju terkait penggunaan nama jalan dari nama tokoh-tokoh Betawi. Namun warga keberatan harus mengubah KTP dan dokumen lainnya. Kita sih setuju-setuju aja ya. Karena kan Haji Bokir kan termasuk seniman populer di Jakarta. Tapi saya mewakili warga dari RT 15, keberatannya nanti kalau misalnya itu ngaruh nggak ke identitas yang lain. Berita selanjutnya, saudara, dari Sulawesi Selatan, pengantar jenazah dari kota Makassar terlibat bentrok dengan warga. Akibat bentrokan ini, 6 pengantar jenazah mengalami luka parah, dan polisi yang menangani kasus ini masih menyelidiki motif penyerangan. Kaca, bentrok. Baku busur, kaca. Rombongan pengantar jenazah yang sedang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Geringka Raya diserang sekelompok massa. Aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Bahkan mobil jenazah pun tak luput dari serangan. Akibat kerusuhan ini, 6 orang pengantar jenazah mengalami luka parah dan masih dirawat di Rumah Sakit Mundaya Makassar hingga Selasa malam. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memburu para pelaku. Informasi tadi menutup jumpa kali ini. Saya Anggita Putri Hadi pamit undur diri dan sampai jumpa.